Selamat pagi sahabat GPIB, apa kabar? Kabar sukacita selalu bagi kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat, tetap bersyukur. Kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Kiranya firman Tuhan dalam program ini memberkati kita sekalian. Saya, Pendeta Esther Sutia Tumanseri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih Bekasi, menyapa kita semua dalam sapaan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi ini, dalam keheningan, ketenangan di pagi hari, kami mohon rahmat-Mu atas kami sekalian. Berilah hati, pikiran kami tetap tenang, tetap jernih, tetap berpaut kepada Tuhan. Meskipun keadaan di sekitar kami tidak menentu, kami tetap berpengharapan kepada Engkau. Kami tetap mengerjakan apa yang Engkau percayakan bagi kami. Sampai akhir, sampai Engkau datang kembali. Berilah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-22 dan 23 yang demikian bunyinya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB, seorang guru bertanya kepada muridnya, apa cita-cita kamu nanti? Dengan santai, sang murid menjawab, saya lahir dan masa kecil saya bahagia. Saya mau ketika saya nanti muda, saya hidup foya-foya, tua kaya raya dan suka-suka, mati masuk surga. Ger, suasana kelas pun bergemuruh. Sang guru pun marah karena merasa diolok-olok. Mungkin ini hanya suatu candaan saja. Tetapi jika seandainya pun serius, mungkinkah harapan itu terkabul? Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini memiliki konteks berbicara tentang Sang Tuan yang akan datang di akhir zaman. Diawali dengan cerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak yang menanti Sang Tuan. Dalam bacaan kita bicara tentang setelah Sang Tuan yang dinanti itu datang, maka ia meminta pertanggungjawaban. Sahabat GPIB, jika kita melihat secara keseluruhan dari bacaan Alkitab ini, maka kita akan melihat kesan bahwa dalam hal kerajaan sorga, Allah memberikan hukuman kepada hamba yang tidak setia, yaitu hamba yang ketiga, tetapi memberikan penghargaan yang luar biasa kepada hamba yang setia, yaitu hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Nampaknya ada perbedaan perlakuan kepada hamba yang tidak taat, yang jahat disebutnya, atau kepada hamba yang taat dan setia. Bahkan mereka yang setiawan akan mendapat perlakuan khusus, bahkan istimewa. Sahabat GPIB, hamba yang kedua datang mempertanggungjawabkan 2 talenta yang diberikan kepadanya, dipercayakan kepadanya. Dan talenta itu berkembang menjadi 4. Sahabat GPIB, hamba yang pertama, hamba yang kedua telah melakukan apa yang benar.
Mereka tidak menyimpang dari kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dan hamba yang kedua mendapat pujian. Dalam pembacaan kita tadi disebutkan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita mengingat bahwa konteks ketika ini diberikan adalah ketika sang Tuan datang untuk yang kedua kalinya, meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hamba yang dipercayakan kepada mereka talenta masing-masing. Pertanyaan bagi kita, mengapa hamba yang kedua mendapatkannya pujian yang sedemikian? Karena ia sudah melakukan, mengembangkan, mengerjakan secara maksimal apa yang dikerjakan, apa yang dipercayakan kepadanya. Sahabat GPIB, penghargaan itu tentang perbuatan dan karakter yang dipuji bagi sang hamba yang kedua. Karena ia telah menjadi orang yang bertanggung jawab. Ia dipercaya dan mengerjakan 2 talenta yang disebut perkara yang kecil. Bahkan bukan itu saja. Ketika ia sanggup mengerjakan perkara itu dan ia masuk ke dalam kebahagiaan sang Tuan, maka penghargaan tertinggi dari sang Tuan itu adalah ia menikmati kebahagiaan bersama sang Tuan pemberi talenta. Pernyataan ini penting. Firman Tuhan ini penting dan penuh arti, terutama pertama-tama bagi gereja mula-mula. Sahabat GPIB, ketika gereja mula-mula dianiaya dan dihambat, maka kepada yang setiawan dijanjikan menerima mahkota kehidupan. Dan ini suatu kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Janji ini sangat penting bagi mereka, karena menghibur dan memotivasi mereka, sehingga mereka bukan hanya bertahan di tengah penderitaan, tetapi dengan kreatif, dengan proaktif, mereka terus melayani dan bersaksi, sehingga Injil, kabar sukacita itu sampai ke ujung bumi. Sahabat GPIB, ini pun sebenarnya menyadarkan kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen. Kita dipanggil bukan sekedar setia dan bertahan saja menghadapi tantangan dalam pelayanan, dalam kesaksian, juga dalam keseharian hidup ini, di tengah-tengah situasi yang berat. Tetapi juga kita dipanggil untuk terus berdaya guna, berupaya meningkatkan tanggung jawab kita, tugas-tugas kita, sehingga kerajaan Allah, damai sejahtera Allah itu semakin diperluas, dirasakan oleh banyak orang. Injil kerajaan Allah semakin menjangkau banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Artinya, apa yang dikerjakan dalam perkara yang kecil di dunia ini, maka perkara yang besar di sorga telah menanti dan diberikan kepada mereka yang setia melakukan, mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Sahabat GPIB, ucapan penghargaan ini sama seperti yang diberikan kepada hamba yang pertama yang memiliki 5 talenta. Tetapi bagi yang menerima 2 talenta, apa maknanya baginya? Sang Tuan tidak mempersalahkan berapa banyak talenta. Sang Tuan tidak mempermasalahkan berapa banyak hasil pengembangan yang dia terima dari hamba yang kedua. Dia menerimanya, dia menyanjung, dia memberikan penghargaan yang tertinggi luar biasa. Sahabat GPIB, demikian juga Tuhan akan memberkati kita ketika kita setia menggunakan karunia, daya, kemampuan yang telah Ia percayakan bagi kita. Terlepas dari berapa banyak yang kita miliki, berapa banyak yang sudah kita kembangkan. Ia tidak mempersalahkan itu. Saudaraku, inginkah kita mendapatkan penghargaan yang sedemikian? Pasti ingin. Dari manusia saja kita menginginkannya. Bukan karena kita ingin disanjung, bukan karena kita orang yang haus pujian,
Tetapi jika setiap pekerjaan kita dapat dinilai dan mendapatkan penghargaan yang terbaik, itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Apalagi jika Allah yang memberikan penghargaan dan menilai suatu kerja yang kita lakukan. Sungguh suatu kebahagiaan. Sahabat GPIB, naturnya saja wajar bila seseorang yang berprestasi menyelesaikan tugasnya dengan baik, diapresiasi dengan kenaikan upah atau promosi, menyelesaikan tugas adalah tanggung jawab yang mutlak harus dilakukan. Atau bila kita adalah pemilik usaha ataupun seorang yang memimpin, perhatikanlah mereka yang ada di bawah kita. Memberi apresiasi tidaklah selalu berupa kenaikan upah atau promosi, tetapi paling tidak ada sesuatu yang berguna yang kita lakukan untuk mereka yang telah bekerja, berjuang keras, menopang kesuksesan kita hari ini. Jika sesama manusia saja melakukan itu, apalagi ketika Allah yang melakukannya dan memberikan penghargaan kepada kita. Sahabat GPIB, karena itu yang pertama bagi kita melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan, kerjakanlah tanggung jawabmu. Setiap kita diberikan tanggung jawab sesuai daya dan kemampuan yang Tuhan berikan. Sebagai apapun kita, sebagai siswa, mahasiswa, pekerja atau karyawan, TNI atau Polri, tenaga kesehatan, atau kita sebagai istri, suami, anak, opa, oma, atau tenaga sosial, pelayan di gereja, pelayan masyarakat, atau bakat apapun yang kita punya, kemampuan luar biasa, atau biasa-biasa saja yang diberikan kepada kita, setiap kita berbeda. Kita tetap dipanggil, bukan sekedar setia dan bertahan, tetapi terutama terus berdaya upaya meningkatkan kerja kita, tanggung jawab kita, tanpa perlu membandingkan dengan yang lain, tanpa perlu melihat 5 talenta milik orang atau 1 talenta milik orang lain. Kerjakanlah apa yang dipercayakan kepada kita. Hal yang kedua, kerjakanlah itu dengan sungguh dan setia. Setiap karunia, setiap kemampuan, setiap sumber daya yang Allah berikan kepada kita selama kita ada di dunia ini. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Sang Khalik. Kerjakanlah itu dengan sungguh, dengan setia, sampai akhir. Karena pada akhirnya, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Sang Tuan pemberi talenta dalam hidup ini. Yaitu Kristus ketika Ia datang yang kedua kalinya. Sahabat GPIB, siapkah kita ketika kita diminta mempertanggungjawabkan talenta, karunia, kemampuan, sumber daya, terutama keselamatan yang diberikan kepada kita yang harus kita kerjakan. Kita diminta mempertanggungjawabkannya. Sudahkah kita siap? Kedatangan Kristus bisa terjadi pada akhir zaman. Kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Tetapi yang terdekat dengan kita adalah kematian. Adalah bagian kedatangan juga Tuhan dalam hidup kita. Kita juga tidak tahu kapan waktu itu terjadi. Tetapi ini adalah bagian yang bagi sebagian orang di masa pandemi ini merasa menakutkan, mengerikan. Tidak tahu kapan. Hari ini mendengar ada keluarga yang lebih dahulu pergi. Ada orang lain, saudara yang pergi. Ada kenalan, ada tetangga, ada jemaat Tuhan, anggota persekutuan. Dalam situasi seperti ini, kita tidak perlu takut. Meski kita tidak tahu kapan dia datang, kapan Sang Khalik meminta pertanggungjawaban kita. Karena bagi kita, kapanpun dia meminta pertanggungjawaban kita, kita sudah mengerjakannya dengan baik. Kita sudah mengerjakannya dengan setia dan mampu mengembangkannya. Maka ketika ia datang, kita semua akan dipuji. Lalu masuk, turut dalam kebahagiaan Sang Tuan, karena kita telah menjadi hamba yang baik dan setia. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu
Jadikanlah kami menjadi hamba yang setia, yang mengerjakan setiap talenta yang dipercayakan kepada kami. Dan mengerjakannya sampai akhir, sampai kedatangan Sang Pemberi talenta. Kami dapat mempertanggungjawabkan talenta kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu, agar di tengah situasi hari-hari ini, kami tidak takut ketika Sang Khalik, Sang Pemberi talenta itu meminta kami harus mempertanggungjawabkannya. Kami siap untuk mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Kau berikan bagi kami. Terus kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, agar kami tetap bersandar, tetap mengandalkan Engkau, tetap mempergunakan apa yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Sehingga melalui kehadiran kami, nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Terima kasih, ya Bapa. Kami akan jalani dan lewati hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi langkah awal dalam perjalanan kami di satu hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kami. Yang kami tahu, Sang Pemberi talenta itu menopang kami, menguatkan kami, dan selalu bersama-sama dengan kami, mengerjakan talenta yang Ia berikan bagi kami. Kami mau berjalan bersama dengannya. Terus setiap hari, sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa. Semua kami Tuhan berkati yang sudah mendengarkan firman-Mu dan dikuatkan dari dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah sapaan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan dengan setia dan sungguh. Bahkan kita mampu meningkatkannya. Terus jalani hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya, bersama Kristus yang memegang tangan dan menopang kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.